Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo sahabat, semoga kabar baik senantiasa menyertai. Berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Rabu 17 Februari 2021 bersama saya, Endri Sonea. Kita awali informasi hari ini dari Realita FM Pamekasan. Dikabarkan Bukit Kehi Pamekasan, tanah tak bertuan jadi wisata desa. Selengkapnya ada rekan saya, Kholik Maulidi, silakan. Wisata Bukit Kehi Kertagenadaya, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, kini mulai dikenal oleh masyarakat luas, utamanya warga Jawa Timur. Bahkan sering menjadi tempat outbound oleh sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD yang telah berkunjung ke bukit tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Zainani, Kepala Desa Kertagenadaya, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Menurut Kades Perempuan pertama di desa tersebut, pengembangan Bukit Kehi sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Fasilitas saat ini yang tersedia selain spot foto, juga dilengkapi kolam renang, lapangan futsal, kantin, dan berbagai view yang cukup bagus baik di pagi hari maupun sore hari. Menurut Zainani, pengembangan Bukit Kehi yang awalnya tanah tak bertuan, kini sudah menjadi aset desa dengan luas 8 hektar. Namun saat ini hanya sebagian yang masih terbangun untuk objek wisata. Dinamakan Bukit Kehi itu berasal dari tanah tidak bertuan. Ini bilang tidak ada yang penghuni, tapi sekarang sudah diberikan tidak. Alhamdulillah kemarin itu sempat ada semua OPD dari Pamekasan berkumpul dana yang diberi oleh Pak Kepala PMK Pamekasan yaitu Bapak Baitol. Alhamdulillah saya juga terima kasih kepada beliau. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Wali Kota Probolinggo dukung jurnalis divaksin COVID-19 pada tahap kedua. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Derasnya dukungan vaksinasi untuk kalangan jurnalis di tahap kedua juga terjadi di Kota Probolinggo. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengaku mendukung apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu. Seperti yang diberitakan, Gubernur Khofifah mengusulkan jurnalis menjadi salah satu sasaran prioritas vaksinasi tahap kedua, sebab jurnalis dinilai memiliki resiko tinggi tertular dalam menjalankan tugasnya. Di tahap pertama, vaksinasi di Jawa Timur menempatkan tenaga kesehatan sebagai prioritas. Di tahap kedua, untuk sektor pelayan publik, termasuk wartawan, mengingat beratnya resiko meliput kegiatan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin meminta kepada Dinas Kesehatan P2KB segera melakukan pendataan kemudian mengusulkan para jurnalis untuk dilakukan vaksinasi. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan P2KB Dr. Nurul Hasanah Hidayati mengatakan, vaksinasi tahap kedua masih belum diketahui kapan pelaksanaannya, namun pihaknya akan melakukan pendataan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo terkait pendataan data jurnalis yang ada di Probolinggo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Usulan destinasi wisata sawah muncul saat Musrenbang Camplong. Ira Widyastuti, Suara Sampang. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang tahun 2022 digelar di Kecamatan Camplong Senin 15 Februari 2021. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Haji Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat, perwakilan anggota DPRD Sampang Dapil 6, para Kepala OPD, Forkopincam Camplong, Kepala Desa, dan Toga, serta Thomas setempat. Tema sentral yang dibahas dalam Musrenbang di Camplong itu peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pemantapan pemulihan ekonomi menuju Sampang hebat bermartabat. Camat Camplong Safak menyampaikan bahwa di daerahnya akan memfokuskan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Pihaknya juga memproyeksikan wisata sawah yang ada di Desa Dharma Camplong. Sementara itu, Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi mengharapkan adanya Musrenbang ini dapat menampung segala kebutuhan masyarakat yang kemudian dapat direalisasikan pada kegiatan tahun 2022. Usulan destinasi wisata sawah yang akan diproyeksikan di Desa Dharma Camplong, pihaknya menginginkan bukti terlebih dahulu. Kepala desa bisa memulai dengan dana desa. Bupati berharap seluruh kepala desa berlomba-lomba melakukan inovasi untuk mewujudkan desa mandiri. Dari Sampang, Ira Widyastuti melaporkan. Selanjutnya, Suara Sidoarjo, Billy Patopoy bawa kabar tentang perbaikan jalan dengan PIWK tak kunjung terlaksana. PJ Bupati panggil semua camat dan OPD terkait.
Sahabat, penanganan jalan rusak di Kabupaten Sidoarjo menggunakan dana pagu indikatif wilayah kecamatan atau PIWK sampai saat ini masih belum dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Menyikapi hal ini, Dr. Hudiono PJ Bupati Sidoarjo mengambil tindakan tegas dengan memanggil camat se-Kabupaten Sidoarjo beserta kepala OPD terkait untuk meminta jawaban pada Senin 15 Februari. PJ Bupati Sidoarjo menjelaskan penggunaan dana PIWK sebagai bentuk quick response untuk permasalahan jalan rusak yang selalu terjadi di musim penghujan. Dalam kesempatan ini, beberapa camat juga menyampaikan terkait dengan pelaksanaan masih harus dikomunikasikan dulu dengan jajaran. Sementara itu, ada juga yang mengaku terlanjur mengalokasikan PIWK untuk triwulan kedua. PJ Bupati menyimpulkan telah terjadi miskomunikasi terkait dengan regulasi dan pelaksanaan yang harus segera diperbaiki. Untuk kecamatan yang terlanjur memasukkan PIWK di triwulan kedua sebagai bentuk quick response akan tetap dihandle oleh Dinas PU. Masih ada miskomunikasi ya. Dipanya masih ada triwulan kedua. Ini yang salah. Harusnya kalau ini quick response triwulan 1 sudah. Ya. Langkah ini dinilai juga dapat membantu Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) yang saat ini terkendala jumlah personil. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Berikutnya Isyatun Haniah dari Suara Gresik mengabarkan upacara terakhir Muhammad Qasim, PLT Bupati Gresik, pamitan dengan ASN. Sahabat, Senin 15 Februari 2021, jelang akhir jabatannya, Muhammad Qasim selaku PLT Bupati Gresik berpamitan kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik saat pimpin apel di halaman kantor Bupati Gresik. Qasim sampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kehilafan selama menjabat bersama Pak Sambari dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, Qasim juga ajak para ASN untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan Bupati Sambari yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Sahabat, pesan terakhir yang Qasim sampaikan adalah ASN dapat selalu bekerja maksimal melayani masyarakat, membantu Bupati dan Wakil Bupati baru untuk memajukan Kabupaten Gresik ke depannya. Saya Isyatun Haniah melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Lalu, Hari Pers Nasional, PWI Pasuruan bersama Polres Pasuruan bagi-bagi sembako dan masker untuk tukang beca. Suara Pasuruan, Ahmad Robert, silakan. Persatuan Wartawan Indonesia Pasuruan punya cara sendiri untuk memperingati Hari Pers Nasional ke-75 tahun ini. Selain mengadakan tumpengan tanggal 9 Februari lalu, PWI juga membagikan 50 paket sembako plus masker kain pagi kemarin. Anggota PWI Pasuruan dari berbagai media membagikan sembako kepada tukang becak yang melintas di depan Mapolres Pasuruan. Joko Haryanto, Ketua PWI Pasuruan, kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, berterima kasih kepada AKBP Rofik Ripto Himawan, Kapolres Pasuruan yang membantu PWI Pasuruan dalam segala hal, khususnya terkait bantuan sembako yang disalurkan melalui PWI Pasuruan. Joko berharap wartawan mau divaksin dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya virus corona. Alhamdulillah, ini kegiatan APN yang 75 bekerjasama dengan Polres Pasuruan, di mana harapan saya, satu, pandemik segera berakhir dan teman-teman PWI selamat dari pandemik, dan yang ketiga terakhir ini, teman-teman ini bisa memberi education, pembelajaran pada masyarakat bahwa corona ini ada dan membahayakan. Ini karena teman-teman wartawan ini salah satu garda depan. Ini harapan saya, satu, mau tidak mau harus divaksin. Mau tidak mau divaksin, dan akhir bulan ini insya Allah dari Pemkot dan Pemkab Kabupaten Pasuruan yang dimotori oleh Gus Sirsat dan Pak Sekda, ini teman-teman harus mau untuk divaksin. Ahmad Robert, Suara Pasuruan. Ninda Alivia, Persada FM. Masih di tengah pandemi COVID-19, teknis ujian akhir madrasah di Kabupaten Blitar menyesuaikan situasi dan kondisi. Teknis pelaksanaan ujian akhir madrasah atau UAM di Kabupaten Blitar tahun 2021 menyesuaikan situasi dan kondisi, mengingat saat ini masih di tengah pandemi COVID-19, sedangkan pelaksanaannya diperkirakan pada akhir Maret sampai awal April tahun 2021. Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Blitar Hamim Tohari mengatakan pelaksanaan ujian akhir madrasah tetap mematuhi instruksi dari gugus tugas COVID-19. Kalau kondisinya belum memungkinkan untuk tatap muka, maka akan dilakukan dengan daring ataupun portofolio sesuai dengan kondisi yang bisa dilakukan di madrasah. Namun jika boleh tatap muka akan disiapkan skenarionya. Hamim menjelaskan sesuai surat edaran dari Kemendikbud ujian nasional sudah dihapus, pihaknya juga baru mengikuti kegiatan di Malang berkaitan dengan ujian akhir untuk siswa madrasah di jenjang kelas akhir
akhir seperti kelas 6, 9 ataupun 12, di mana ujiannya dipastikan dilaksanakan ujian madrasah. Artinya, yang melaksanakan ujian baik pengadaan soal, pembuatan soal, dan lain-lain diserahkan penuh kepada madrasah. Untuk ujiannya dipastikan dilaksanakan ujian madrasah, artinya yang melaksanakan kegiatan ujian, baik pengadaan soalnya, pembuatan soalnya, dan lain-lainnya adalah diserahkan sepenuhnya kepada madrasah. Hamim menambahkan nantinya nilai hasil ujian itu akan dimasukkan baik di dalam rapor ataupun belangko ijazahnya. Untuk pengisian nilai rapor adalah penilaian akhir tahun, sedangkan ujian akhir madrasah untuk nilai yang ditulis di ijazah. Ninda Alivia, Radio Bersadi FM Blitar. Dari Kabupaten Blitar, kita beralih ke Pradia Suara Tuban. Ada Khuswatun Anissa bawa berita guna percepatan proses vaksinasi, Dinkes Tuban tambah tenaga vaksinator dari swasta. Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Tuban Endah Nurul Komaryati menjelaskan, guna percepatan vaksinasi, Dinkes Tuban juga akan menambah tenaga vaksinator dengan melibatkan nakes dari rumah sakit dan klinik swasta untuk diberikan pelatihan vaksinasi. Pelibatan nakes dari sektor swasta menjadi pendukung kesuksesan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tuban. Jadi saat ini kita sedang bersiap menambah tenaga vaksinatornya. Kalau semula kan hanya 37 vaskes, 33 puskesmas, kemudian 2 RSUD dan 1 klinik. Nah, nanti kita akan nambah lagi seluruh rumah sakit, baik itu RSUD maupun swasta, dan klinik-klinik swasta juga akan kita libatkan SDM-nya untuk mengikuti pelatihan supaya mereka nanti bisa membantu memberikan vaksinasi juga. Karena kalau masyarakat kan nanti lebih banyak sasarannya. Jadi biar lebih cepat, maka petugasnya ditambah. Endah menambahkan, keberhasilan penanganan COVID-19 perlu dukungan masyarakat. Vaksinasi COVID-19 menjadi harapan baru untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Masyarakat yang telah terdata sebagai calon penerima vaksin diharapkan kooperatif untuk melakukan vaksinasi. Setiap orang yang telah divaksin tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Khuswatun Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya, Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Bupati Ngawi resmikan Ngawi Street Food atau NSF sebagai tempat baru bagi ex-PKL alun-alun. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Ngawi, di akhir jabatannya Budi Sulistiono-Karang Bupati Ngawi meresmikan Ngawi Street Food yang memindahkan seluruh pedagang dari Jalan Serong di satu tempat yang lebih menarik dan nyaman, berlokasi di sebelah utara Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi. Budi Sulistiono-Karang Bupati Ngawi mengatakan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngawi, pihaknya meresmikan Ngawi Street Food yang nantinya bisa terhubung dengan 3 lokasi lain seperti Trotoar Kartonyono, Pasar Unggas Desa Ketanggi, dan Pasar Desa Watualang. Sementara untuk peresmiannya dilaksanakan Senin 15 Februari 2021 kemarin secara virtual dan hanya dihadiri undangan secara terbatas. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Wakil Bupati harapkan PJ Kades dapat melaksanakan tugas dengan bersih dan amanah. Selengkapnya dari Suara Lumajang, Bobi Wijayanto. Silakan. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, melantik dan mengambil sumpah jabatan Wahyu Hidayat sebagai penjabat atau PJ Kepala Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, bertempat di Aula Panti PKK Lumajang hari Selasa siang. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lumajang menyampaikan kewenangan PJ Kepala Desa sama dengan Kepala Desa definitif. Untuk itu, diharapkan PJ Kepala Desa yang baru dilantik dapat mengayomi dan menjalankan tugas dengan baik, melaksanakan konsolidasi dengan BPD dan perangkat desa, serta koordinasi dengan Forkopimca maupun Babinsa dan Babin Kantipnas dalam menjaga keamanan dan keadaan yang kondusif di desa. Selanjutnya, ia mengingatkan PJ Kepala Desa juga dituntut untuk menjadi pemimpin yang bijaksana sehingga mampu bersinergi dan membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dalam memajukan pembangunan dan memberikan kesejahteraan masyarakat di desa. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan Hari Pers Nasional di Kota Madiun diperingati secara sederhana.
Serangkaian peringatan Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2021 di Kota Madiun telah terlaksana. Sebelumnya, pemerintah Kota Madiun menggelar rapid test bagi insan pers. Kali ini Selasa 16 Februari 2021, Pemkot setempat menyerahkan bantuan paket sembako kepada insan pers dan masyarakat. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Madiun Maidi. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk sembako dan masker kepada 70 insan pers dan masyarakat yang kurang mampu yang ada di 3 kecamatan di Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan selamat ulang tahun kepada para insan pers yang ada di Kota Madiun. Dirinya berharap di usia yang baru, pers mampu membawa perkembangan ke arah yang lebih baik serta semakin mampu menyuguhkan pemberitaan yang berimbang dan positif kepada masyarakat. Juga diharapkan pers mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan pembangunan. Kiki Desilia, Suara Madiun. Dari Mahardika FM ada Kirana Nisa. Komisi 3 DPR Kota Blitar gelar raker bersama OPD Mitra Kerja, diantaranya membahas persoalan banjir saat musim penghujan. Komisi 3 DPRD Kota Blitar melaksanakan rapat kerja raker bersama OPD Mitra Kerja, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup DLH, dan lainnya, Senin 15 Februari 2021. Rapat kerja juga dihadiri Komisi 1 dan 2 DPRD Kota Blitar. Toto Sugiarto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Blitar, mengatakan raker kali ini membahas temuan Dewan saat melakukan peninjauan di lapangan beberapa waktu lalu, yang mana anggota menemukan adanya fenomena genangan air dan banjir selama musim penghujan. Persoalan ini terjadi karena luapan air dari drainase dan saluran air di beberapa titik. Hasil peninjauan itu kemudian menjadi tolok ukur evaluasi legislatif ke eksekutif. Dewan mengharapkan adanya master plan tentang drainase dan irigasi untuk memudahkan penanganan penganggaran perbaikan infrastruktur. Pihaknya juga memberikan beberapa rekomendasi, diantaranya sinergitas antara kota dan Kabupaten Blitar. Mengingat muara air saat musim penghujan berasal dari kabupaten, sehingga dibutuhkan koordinasi lebih lanjut untuk mengatur aliran air yang masuk di Kota Blitar. Tidak hanya itu, beberapa infrastruktur juga perlu normalisasi karena usianya yang sudah tua. Di Kota Blitar yang beberapa bangunannya ini merupakan hasil bangunan tahun 70-an, 80-an. Jadi lebih dari 40-30 tahun. Ini kan belum dianui. Salah satu contoh kemarin di... Sementara itu, Dindin Ali Nurdin, Sekretaris DPUPR Kota Blitar, mengatakan akan segera menindaklanjuti hasil raker dengan Komisi 3 DPRD. Pihaknya juga mengaku akan melakukan percepatan perbaikan infrastruktur yang ada dengan mekanisme yang tepat. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM. Pamungkas Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan 55 warga terdampak longsor. Warga Dusun Selopuro masih was-was dengan potensi longsor susulan. Ratusan orang masih bertahan di lokasi pengungsian. Mereka terdiri dari anak-anak dan orang dewasa. Total pengungsi mencapai 180 orang. Bupati Novi Rahman Hidayat yang saat di lokasi pengungsian mengatakan ada sekitar 55 KK yang terdampak, namun tidak semua warga terdampak memilih menginap di posko pengungsian yang didirikan tim gabungan. Hanya sekitar 150 orang yang bermalam di tempat pengungsian, sisanya memilih menumpang di rumah kerabat. Posko pengungsian sempat berpindah-pindah. Pertama didirikan di halaman rumah Suwarno, kepala desa setempat. Kemudian pengungsian kedua didirikan tidak jauh dari posko pertama, menjadi satu dengan dapur umum yang didirikan Tagana Nganjuk. Setelah dilakukan pengecekan dan evaluasi lapangan, akhirnya diputuskan pengumpulan para pengungsi di satu tempat, yakni dipindah di SDN Ngatos 3. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini Rabu 17 Februari 2021. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Endri Sonia. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal